Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snidar. Saya dari kelas Tadris IPS dengan NIM 1201142745. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS saya, yaitu untuk mata kuliah media pembelajaran, yaitu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aramudin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk soal yang pertama adalah soalnya yaitu jelaskan mengapa media IPS lebih jarang digunakan dalam pembelajaran dibanding media pembelajaran IPA ataupun mata pelajaran lainnya. Sebenarnya bukan jarang digunakan, hanya saja karena tidak semua materi pembelajaran IPS itu bisa menggunakan media pembelajaran. Karena IPS itu lebih spesifik menerapkan pembelajaran yang terjun langsung ke lapangan atau ke masyarakat untuk mengetahui situasi secara langsung atau pembelajaran langsung. Dan poin yang kedua adalah tidak semua guru dapat mengoperasikan media pembelajaran yang tersedia. Dan untuk poin yang ketiga adalah jika ingin mengembangkan media pembelajaran pastinya harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah waktu, biaya, tujuan, kualitas, dan pengembangannya sendiri. Yaitu untuk soal yang kedua adalah jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Menurut saya, karena media pembelajaran IPS ini terlalu monoton dan yang sangat sering digunakan untuk media pembelajaran adalah media visual dan audio, yaitu di mana gambar dan video. Dan dari media tersebut menggunakan media gambar dan video. Bisa saja dari media gambar tersebut gambarnya cenderung buram dan penjelasannya tidak jelas. Dari audio yaitu suara yang dijelaskan itu tidak terdengar, maka dari itu cenderung kurang menarik perhatian siswa karena anak tersebut hanya terpaku dari suara dan gambar. Terus tuh anak tersebut kurang mengekspresikan dirinya. Karena jika kurang mengekspresikan dirinya, maka anak tidak akan pernah tertarik oleh pembelajaran tersebut. Maka dari itu, kita sebagai calon guru, kita harus membuat anak untuk tertarik dengan media pembelajaran yang akan kita sediakan nantinya. Untuk soal nomor 3, yaitu adalah jelaskan isu ataupun masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas ataupun di sekolah. Menurut saya, isu ataupun masalah yang beredar saat ini ataupun berkembang saat ini adalah banyaknya guru di sekolah tapi tidak mengambil jurusan IPS. Maka dari itu kesulitannya adalah mengembangkan media pelajaran karena dia bukan berasal dari jurusan IPS. Maka dari itu bisa menjadi masalah. Terus yang kedua adalah banyaknya guru yang kurang mahir dalam mengembangkan media pembelajaran. Terus kesulitan memilih media pembelajaran untuk materi ajar. Kenapa sulit? Karena dia bukan berasal dari jurusan IPS tersebut. Dan yang selanjutnya adalah waktu, biaya, dan pengembangannya. Mengapa menjadi masalah? Karena tidak semua sekolah menyediakan biaya untuk pengembangan media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah saya ingin menjawab soal nomor 4, yang mana soalnya adalah sebutkan jenis-jenis media pembelajaran dan penggunaannya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ada audio, ada visual, ada serbaneka, dan yang terakhir adalah visual gerak. Yang mana yaitu yang pertama adalah audio. Audio itu ada radio, tape, handphone, recorder, dan lain-lain. Penggunaannya yaitu pada saat menggunakan media pembelajaran yang bersumber dari suara, yang mana penjelasannya bersumber dari suara, yaitu menjelaskan materi ajar melalui suara dan anak murid akan mendengarkan audio tersebut. Dan yang kedua adalah visual. Visual itu berupa gambar, ilustrasi, lukisan, media cetak, terus berbentuk bingkai ataupun film, yang mana media pembelajaran ini menjelaskan materi yang akan kita ajar dengan menggunakan materi gambar. Terus yang ketiga adalah serbaneka. Serbaneka itu adalah sesuatu 3 dimensi ataupun model yang realita bersumber dari
pembelajaran, yaitu dimana kita bisa mendatangkan langsung objek yang ingin kita jelaskan kepada siswa kita tersebut, yaitu seperti ini contohnya. Kita mengangkat materi ajar, yaitu tentang seorang motivator yang sangat terkenal seperti Najwa Shihab, yaitu kita mendatangkan seorang Ibu Najwa Shihab ke kelas tersebut, yaitu menggunakan itu adalah media yang bernama Serbaneka. Yang ketiga adalah visual gerak, di mana visual gerak ini adalah film bisu yang hanya menjelaskan sebuah gerakan tapi tidak menggunakan suara. Media ini digunakan untuk orang-orang yang berkekurangan, seperti kan di dunia ini tidak semua makhluk itu sempurna. Ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa melihat, dan ada yang tidak bisa berjalan. Media visual gerak ini digunakan untuk orang-orang yang kekurangan tersebut, di mana penjelasannya hanya berupa sebuah gerak tapi tidak memiliki suara, yang itu dipergunakan untuk seseorang yang tidak bisa mendengar. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 5, yang mana soalnya adalah jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat menggunakan media pembelajaran IT dan non-IT. Menurut saya, waktu yang tepat untuk penggunaan media pembelajaran non-IT dan IT yaitu pada saat pemilihan materi ajar, yang mana misalnya materi ajar tersebut itu membutuhkan non-IT ataupun IT. Pada saat itulah kita dapat membedakan kita akan menggunakan media pembelajaran apa, ITK atau non-IT. Seperti materi ajar non-IT, yaitu dengan judul interaksi sosial. Berarti kita menggunakan materi ajar non-IT karena kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi sosial. Kalau untuk materi ajar IT, yaitu kita seperti media peta. Kalau media peta, mata pelajaran peta pasti kita akan menggunakan IT karena kita akan menggunakan maps ataupun media IT lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari video ini. Semoga Bapak menerima hasil UTS saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, saya pun masih dalam keadaan belajar. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Semoga nilai saya sempurna. Sekian, terima kasih Bapak.